Baiklah, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang teman-teman media pada siang hari ini. Jadi beberapa waktu yang lalu kami Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sama Forkopimda telah mengadakan rapat koordinasi dan beberapa hal sudah disampaikan, dan berikut ini akan kami sampaikan pernyataan dari Bapak Gubernur terkait dengan penanganan virus corona di daerah istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Kapolda, Bapak Komandan Korem, Kepala BIN, Sekda, Kepala Dinas Kominfo, teman-teman semuanya. Mungkin pernyataan saya ini belum tuntas, ya, karena terbentuknya tim masih akan menyelesaikan yang menyangkut rekomendasi untuk kebijakan secara teknis dari provinsi maupun kabupaten kota, gitu. Belum selesai, mungkin 2-3 hari lagi baru struktur organisasi kebijakannya mungkin baru bisa diselesaikan. Jadi mungkin hal-hal lain saja yang mungkin berlanjut dari keputusan-keputusan yang kemarin. Tapi kami mohon nanti kalau ada kekurangan Bapak-Bapak untuk bisa menambahkan. Jadi mungkin hal yang mungkin bisa saya sampaikan sekarang itu bagaimana masyarakat, saya tidak ngulang kemarin ya memang di sini bagaimana yang sakit itu bisa sehat, yang sehat tidak sakit, ya, prinsipnya itu, ya, dimana kami punya harapan untuk mengurangi aktivitas-aktivitas yang kira-kira masih bisa ditunda, gitu loh. Jadi aktivitas-aktivitas kelembagaan, aktivitas-aktivitas perorangan maupun kelompok dan sebagainya yang memungkinkan bisa ditunda, ya kami harapkan itu bisa ditunda. Kira-kira begini ya, untuk menghindari berkumpulnya kelompok-kelompok warga masyarakat. Tapi kalau seperti itu bisa dilakukan, misalnya di hotel atau rumah makan atau tempat-tempat tertentu, bisa enggak? Tempat-tempat tertentu itu juga bisa menyediakan, ya, alat untuk bisa ngecek setiap peserta yang datang, yang dapat undangan, ya kan, untuk bisa diperiksa, ya, untuk mengetahui dia tetap hijau, tidak lebih dari 37, sekian, jadi merah gitu. Nah, sehingga publik sendiri itu untuk berbuat sebagai subjek untuk mengamankan seseorang maupun
orang lain yang kebetulan berada di satu tempat. Jadi fasilitas-fasilitas itu harapan saya bisa dipenuhi, tidak sekedar untuk bisa cuci tangan dengan kelengkapan yang ada, tapi juga penanda ya satu persatu ya rekening kita sediakan untuk dideteksi 35 atau 36 atau 37 gitu, atau lebih gitu. Itu untuk membangun kesadaran kita bersama secara aktif untuk memerangi corona itu sendiri. Jadi jangan hanya sekedar kebijakan saja, tapi masyarakatnya tetap menjadi objek. Ya. Harapan saya masyarakat objek, tapi juga bisa berfungsi jadi subjek di dalam menjaga kesehatan sendiri maupun lingkungannya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya pun membatalkan acara di mana warga masyarakat itu ingin merayakan peristiwa ulang tahun Sumenengan, ya kan? Tadi saya minta untuk bicara approach sama panitia, bisa enggak aktivitas seperti Solsowake di Malioboro itu ditunda? Ya. Jadi mungkin nanti sepi, tidak ada aktivitas budaya, tapi untuk panitia itu karena sudah mempersiapkan, bisa enggak diubah, ya, punya aktivitas, karena juga beberapa kampung kelurahan itu mau menyelenggarakan di Solsowake itu, bisa enggak berubah untuk bersih desa saja, tapi mungkin juga bisa untuk menyemprot, kan, untuk bisa mengurangi resiko tertular atau virus corona gitu, sehingga masyarakat itu juga bisa menjadi berfungsi jadi subjek di dalam ikut bersama-sama sebagai kekuatan sosial ini untuk menjaga untuk tetap dalam keadaan sehat, tidak tertular. Tapi masyarakat ini yang mengambil inisiatif, tapi juga melakukan hal yang sama. Perkara di situ, ya, kami tim itu bisa menghadiri, tapi juga bisa bicara, membukakan wawasannya bagaimana untuk menjaga kesehatan masyarakat dan sebagainya. Saya kira itu hal yang lebih positif. Karena tantangannya juga kita mencoba memerangi, tapi juga menghentikan bagaimana virus corona ini di Jogja. Daripada hal-hal yang sifatnya kebudayaan, tapi kita pindahkan juga kebudayaan yang sama, tapi formatnya masyarakat bersama-sama untuk melakukan pekerjaan, yaitu gotong royong bersama untuk membersihkan, ya, bersih desa atau apa alasannya terserah warga masyarakat. Tapi bagi saya itu justru lebih positif dalam satu situasi kebijakan yang perlu sinkron dengan kebijakan pusat untuk mengatasi virus corona. Saya kira hal-hal seperti ini perlu kami sampaikan. Tapi kita perlu mengarah pada aspek-aspek yang terkait dengan KLB maupun mungkin masalah sekolah dan sebagainya gitu. Ya. Kami punya harapan bagi anak-anak kita SMK yang sekarang ujian ini bisa menyelesaikan ujiannya untuk tidak terganggu pada hal-hal psikologis yang malah saya khawatir dia nanti tidak bisa berpikir jernih gitu. Nanti yang kewenangan provinsi, kewenangan kabupaten kota untuk SD, SMP dan sebagainya, yang provinsi ini SMA nanti bisa kita dialogkan bersama bagaimana sebaiknya gitu. Saya kira itu yang
perlu saya sampaikan, hal-hal hanya sekarang ini mencoba mengurangi aktivitas yang tidak perlu, di mana harapan saya masyarakat itu kalau tidak perlu, ya tidak punya kepentingan yang sangat mendesak dan sangat perlu, sehingga diharapkan di mana dia punya kesediaan untuk tetap bersama keluarga tinggal di rumah. Ya mungkin 2 minggu saja cukup. Gitu. Bukan sama sekali tidak boleh, tapi memungkinkan kalau memang nggak perlu mengurangi aktivitas di luar rumah. Sehingga dengan demikian kami pun akan mengurangi aktivitas-aktivitas di luar rumah yang kami pertimbangkan bisa ditunda. Gitu. Ini harapan saya untuk bisa kita lakukan bersama, dengan harapan untuk kondisi ini kondusif, tapi juga saya mohon warga masyarakat itu juga bisa menjaga diri, ya kan, tapi juga tidak ada kejutan-kejutan yang menimbulkan kepanikan publik. Saya tidak mau, gitu. Tapi itu kita jaga bersama. Ya. Dan dalam organisasi yang akan kita bangun itu semua kelembagaan kita libatkan, sehingga yang kemarin baru pemerintah daerah, hari ini ya, dari kepolisian, dari TNI maupun dari Kabinda kita hadirkan karena harus melengkapi di dalam struktur yang kita bangun dalam kebersamaan. Gitu. Sehingga dengan demikian harapan saya semua pihak terlibat dalam proses bagaimana kita bersama-sama masyarakat ini bisa tetap menjaga kita hidup sehat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bapak-Bapak ada tambahan? Cukup? Monggo silakan kalau ada teman-teman pertanyaan, silakan. Pak izin Pak Gubernur, saya Hendrawan, Pak Gubernur dari CNN Indonesia TV menanyakan 2 pertanyaan. Kalau saat ini masih belum dinyatakan sebagai KLB, sementara sudah ada 1 pasien positif. Mungkin dari Pemprov DIY Pemda DIY maksud saya, ada batasan sampai jumlah pasien berapa ini kemudian nanti akan dinyatakan sebagai KLB. Yang kedua, mohon izin terkait dengan tinggalan jenengan dalam. Itu nanti ketika formatnya diubah menjadi besi desa di kampung masing-masing, apakah tidak menjadi pertimbangan terkait dengan ini kan membuat kerumunan, memindahkan kerumunan sebenarnya dari Malioboro kemudian ke kampung masing-masing. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Jadi kami belum bisa menentukan, ya, karena tim yang kita bentuk itu tidak hanya aspek kesehatan, tapi juga ada aspek ekonomi, aspek sosial, dan budaya masyarakat. Gitu. Kami menunggu rekomendasi yang ada, gitu loh. Ya mungkin kalau sudah di atas 7 atau 8 mungkin kita akan berpikir ulang. Makanya kemarin saya mengatakan karena 1 ini apakah sudah waktunya KLB yang memungkinkan jadi masyarakat itu tertekan, dan problem-problem dengan KLB ini akan banyak menyangkut masalah tidak hanya ekonomi tapi mobilitas sosial dan sebagainya. Karena wilayah ini harus di-close, kan gitu. Masalahnya tidak semudah itu. Jadi kita perlu pertimbangan seberapa jauh identifikasi dan rumah sakit antara yang negatif sama positif itu perbandingannya jadi berapa, yang memungkinkan sudah waktunya enggak. Tapi kita juga harus mempersiapkan masyarakat. Apapun konsekuensi yang harus ditanggung masyarakat, ya kan? Kalau memang KLB ini harus terjadi, ya semoga itu tidak terjadi di Jogja, kan gitu. Tapi ada proses sendiri. Nanti kita tetap akan membangun komunikasi untuk menjadi KLB, gitu. Tapi untuk saat ini kita belum sampai di sana. Hanya mencoba untuk memisahkan
yang sehat tetap sehat, yang sakit bagaimana bisa disembuhkan, gitu aja. Kalau untuk pindah di desa itu dalam konteks bukan kita untuk pentas budaya, gitu. Tapi bagaimana bersih desa itu dilakukan, kira-kira kan gitu. Berkumpul tapi dalam konteks bersih desa, gitu. Apakah itu disemprot desinfektan atau aktivitas yang lain, atau kita memberikan penerangan menyangkut yang dimaksud hidup sehat, kamu harus cuci tangan, harus begini. Nah, itu mungkin hal-hal seperti itu yang bisa kita lakukan. Tapi di sini yang penting adalah bagaimana masyarakat itu merasa ikut jadi peran di dalam upaya untuk bersama-sama memerangi corona. Bukan sekedar menjadi objek, tahunya hanya diperintah. Gitu. Tapi harapan saya justru kesadaran masyarakat itu bagi saya penting. Arti sehat itu bagaimana dia bisa bersama keluarga. Kalau memang nanti akhirnya sekolah harus tutup, atau dengan istilah belajar di sekolah, di rumah, tapi bagaimana si anak ini sudah tidak ke sekolah tapi malah pergi kemana-mana, ya kan? Seperti yang terjadi di Jakarta, biarpun Sabtu Minggu tetap berjalan ke puncak, tetap penuh, misalnya gitu. Biarpun mungkin juga di rumahnya sendiri-sendiri tapi di puncak gitu. Nah, tapi bagaimana dengan itu, tapi kondisi ekonomi di Jakarta kan tetap down kan gitu. Ini yang mungkin bisa jadi pemikiran kita, bahwa akhirnya perlunya berada di rumah, apapun alasannya, belajar di rumah dan sebagainya, tetap dia memang belajar di rumah, bukan untuk justru berjalan-jalan dimanapun. Gitu. Saya kira itu saja yang bisa. Bagaimana antisipasi kemudian jika ada lonjakan orang yang meminta tes, apakah bekerjasama dengan kampus atau lembaga tertentu sehingga sampel tidak perlu dikirim ke Jakarta, dan yang kedua, apakah pemerintah menggratiskan pemeriksaan agar bisa menjangkau seluruh. Jadi karena masyarakat ini menjadi subjek, tadi sudah saya katakan, ya, bagaimana kalau mendatangi ini harus diperiksa. Misalnya kita nggak salah satu cara juga. Berarti apa? Kita kan harus investasi, gitu. Peralatan dan sebagainya untuk kebutuhan, untuk bersama-sama kita merasa sehat atau tidak, kan gitu. Ya. Yang kedua, kami hari ini itu Ibu Direktur Balai Teknik Kesehatan, Laboratorium Kesehatan yang ada di Jogja, itu kan balai besar. Hari ini ada kesepakatan dengan Menteri, di mana lab di Jogja ini bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pemeriksaan lab untuk corona, ya, sehingga kelengkapan bukan peralatan, karena peralatan dan SDM itu balai besar lab kesehatan di Jogja ini memenuhi syarat. Hanya ada dua ya, primer sama reagen ini itu bahan kimia, ya, bahan kimia untuk memproses di lab untuk diketahui ini positif atau negatif untuk corona. Ini kan ada di pusat. Jadi harapan saya pada waktu Bu Direktur ini pulang sudah bawa itu. Dengan bawa itu, harapan saya entah besok atau lusa kami akan launching, kalau itu yang terjadi, bahwa Balai Teknik Laboratorium Kesehatan di Jogja ini
mandiri bisa melakukan pemeriksaan terhadap sampel-sampel masyarakat untuk bisa diketahui negatif atau positif corona. Itu cukup di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Jogja, tidak perlu di Jakarta lagi. Nah, ya, kalau masalah biaya itu ada yang ditanggung departemen, pemerintah pusat, ada yang bisa ditanggung oleh pemerintah daerah. Nanti rumusannya, nanti tinggal rumah sakit itu nanti lewat kepala dinas saja. Ya, di mana pemerintah daerah akan membantu baik di provinsi maupun kabupaten kota. Karena untuk proses untuk mencapai biarpun negatif itu juga sudah ada proses pemeriksaan yang memang memerlukan kos. Gitu. Itu baik oleh APBN maupun oleh APBD, nanti kita tahu. Cukup rumah sakitnya menagih lewat dinas kesehatan. Pertanyaan terakhir. Selamat siang Narasumber Dalam, saya Haris dari Kompas. Mungkin memperjelas sedikit Narasumber Dalam terkait pendidikan. Apakah kalau SMA dan SMK kan tetap berjalan? Nah, apakah yang SD, SMP, TK ini diserahkan ke pemerintah kabupaten kota keputusannya, atau memang saat ini masih tetap berjalan? Nah, yang kedua mungkin sedikit teknis, mohon izin ke Bu Dinas Kesehatan, Bu, karena sudah ada pasien satu orang yang positif, apakah tracing sudah dilakukan dan apakah ada orang-orang yang statusnya ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan, dan mungkin berapa banyak dan treatment untuk mereka seperti apa? Terima kasih. Mohon izin, dari sejak kita mendapatkan informasi bahwa pasien itu positif, maka sudah dilakukan tracing. Karena pasien laki-laki 3 tahun ini bepergian dengan keluarga, maka sudah sampai kita mendatangi rumah. Sudah dilakukan, kemudian diidentifikasi, sementara kedua orang tuanya masuk di dalam ruang isolasi karena memang laki-laki 3 tahun pasiennya. Keluarga yang lain dalam kondisi tanda petik sehat, artinya tidak menunjukkan gejala, tetapi masih dalam status ODP, orang dengan pemantauan. Saya pikir ini bisa dibedakan oleh teman-teman semua bahwa PDP dan ODP ini berbeda. Oke, terima kasih. Kalau sekolah ya, karena bagaimanapun nanti perlu bicara lebih jauh identifikasi dari kabupaten dan kota. Ya, tapi kita berharap tidak sendiri-sendiri gitu loh. Tapi bagaimana kita bisa membangun kebersamaan, semua sama libur enggak dan sebagainya gitu. Itu yang coba bisa kita rumuskan bersama. Terima kasih.